Setelah sekian lama hanya diam dan menerima perlakuan buruk, kali ini Mutiara akhirnya tidak tahan lagi. Semua hinaan, teriakan, dan sikap semena-mena dari Sandra membuat Mutiara benar-benar muak. Ditambah lagi dukungan yang diam-diam ia dapatkan dari Kayla membuat Mutiara sadar bahwa dirinya tidak bisa terus diperlakukan seperti orang yang tak berharga. Di sebuah momen ketika Sandra kembali memarahinya karena hal sepele, Mutiara akhirnya memberanikan diri untuk membalas. Dengan sorot mata tajam, ia berdiri tegak di hadapan Sandra. Suaranya tegas penuh keberanian meski wajahnya masih menyimpan rasa sakit. Mutiara menegaskan bahwa ia bukan lagi gadis lemah yang bisa diinjak seenaknya. Sandra sempat terkejut dengan keberanian Mutiara, lalu membalas dengan nada menghina, menuduh Mutiara berani karena ada Kenzo yang melindunginya. Namun kali ini Mutiara tidak gentar. Ia justru melontarkan ancaman yang membuat Sandra terdiam sejenak. Mutiara mengatakan bahwa jika Sandra tidak berhenti memperlakukannya semena-mena, ia tidak akan ragu untuk melaporkan semua perlakuan itu kepada Kenzo, bahkan juga kepada Pak Aditya yang memiliki pengaruh besar. Mutiara menambahkan, bukan hanya itu, ia juga bisa mengadu kepada Aurel yang selama ini cukup dekat dengannya. Ancaman itu jelas membuat Sandra goyah. Nama Aurel disebut-sebut membuat Sandra semakin khawatir, sebab Aurel dikenal berani, keras kepala, dan tentu tidak akan tinggal diam jika tahu Mutiara diperlakukan buruk. Suasana pun menjadi semakin panas. Sandra mencoba menutupi ketakutannya dengan tetap membentak, tetapi sorot matanya mulai tampak gugup. Ia tahu betul jika sampai Pak Aditya mengetahui apa yang sudah ia lakukan, maka posisinya bisa terancam. Begitu pula jika Aurel ikut campur, Sandra akan kesulitan menghadapi tekanan dari dua arah. Di balik itu semua, Kayla yang melihat percakapan tersebut tampak haru sekaligus kagum. Ia tidak menyangka Mutiara yang biasanya diam kini bisa mengeluarkan keberanian sebesar itu. Kayla bahkan mulai merasa bahwa ancaman Mutiara bukan sekadar gertakan, melainkan tekad sungguh-sungguh untuk melawan ketidakadilan. Sandra benar-benar berada di ujung tanduk. Jika ia terus menekan Mutiara, maka rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Namun jika ia mundur, harga dirinya seolah runtuh karena kalah oleh Mutiara yang dulu sering ia rendahkan. Setelah mendengar ancaman tegas dari Mutiara, Sandra benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Wajahnya tampak pucat, matanya gelisah, dan tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Karena jika ucapan Mutiara benar-benar dilaksanakan, maka posisinya bisa hancur seketika. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana pandangan Kenzo jika sampai tahu dirinya tega memperlakukan Mutiara dengan kasar dan semena-mena. Di balik sikap angkuhnya, Sandra sebenarnya sangat peduli dengan citra dirinya di depan Kenzo. Ia selalu ingin terlihat sebagai sosok sempurna, baik hati, dan layak mendampingi Kenzo. Karena itu, ancaman Mutiara benar-benar seperti pisau yang menghunus langsung ke harga dirinya. Dalam kondisi panik, Sandra akhirnya mencari pelarian. Ia segera menemui Rianti dan menceritakan semuanya. Dengan suara penuh keluhan, ia mengadu bahwa Mutiara sudah berani mengancamnya. Sandra menggambarkan Mutiara seolah-olah gadis licik yang ingin menjatuhkan dirinya di depan Kenzo maupun Pak Aditya. Rianti mendengarkan dengan ekspresi serius, namun alih-alih kaget, Rianti justru tersenyum miring. Ia tahu bahwa ancaman Mutiara bukan main-main. Bagi Rianti, ini adalah peringatan bahwa permainan mereka semakin berbahaya. Rianti mencoba menenangkan Sandra, tetapi dalam hatinya ia mulai merasakan kekhawatiran juga. Sebab jika Mutiara benar-benar melapor, bukan hanya Sandra yang akan kena imbas, melainkan dirinya juga karena sejak awal Riantilah yang mendorong Sandra untuk memperlakukan Mutiara semena-mena.
Sandra dengan nada cemas terus-menerus menekankan bahwa ia tidak mau Kenzo sampai tahu kebenarannya. Ia takut dianggap jahat dan akhirnya dijauhi. Rianti pun mencoba menyusun siasat agar ancaman Mutiara bisa dipatahkan. Rianti berpikir satu-satunya cara adalah membuat Mutiara terlihat bersalah di mata Kenzo, sehingga jika Mutiara mencoba melapor sekalipun, Kenzo tidak akan percaya begitu saja. Namun sayangnya Sandra tidak sepintar yang ia kira, kepanikannya justru bisa membuatnya salah langkah. Rianti yang lebih licik mulai mengambil alih kendali, memanfaatkan ketakutan Sandra untuk kepentingan dirinya sendiri. Rianti mencoba menenangkan Sandra seakan-akan ia memiliki kendali penuh atas situasi. Ia mengatakan bahwa ancaman Mutiara tidak perlu ditanggapi berlebihan karena bagaimanapun Mutiara hanyalah seorang gadis polos yang belum tentu berani benar-benar melaporkan ke Kenzo atau Pak Aditya. Namun jauh di dalam benaknya Rianti menyadari bahwa Mutiara bukan lagi sosok lemah seperti dulu. Gadis itu kini mulai berani bersuara bahkan sanggup menantang Sandra terang-terangan. Hal ini jelas menjadi ancaman serius bagi mereka berdua. Kalap melihat Kayla berbalik arah. Baginya, pengkhianatan Kayla lebih menyakitkan daripada penunjukan Mutiara itu sendiri. Sandra merasa dikhianati oleh orang terdekatnya, dan hal ini membuat amarahnya semakin membara. Ketegangan di rumah Sandra semakin terasa sejak Kenzo mulai memberikan SP3 kepada Kayla. Kayla memang tampak murung, ia bahkan sempat meneteskan air mata ketika menceritakan kepada Mutiara bahwa posisinya sebentar lagi akan hilang. Mutiara dengan segala ketulusannya justru berusaha menghibur Kayla dan meyakinkan bahwa ia tidak pernah ingin merebut posisi tersebut. Sikap Mutiara itu membuat Kayla tersentuh. Ia mulai melihat betapa berbeda Mutiara dengan Sandra, yang selalu menyuruhnya melakukan hal-hal licik. Ketika kabar mulai beredar bahwa Kenzo kemungkinan besar akan menunjuk Mutiara sebagai asisten pribadinya, Sandra langsung meledak amarahnya. Ia memanggil Kayla dengan nada tinggi, menuntut agar sepupunya itu melakukan sesuatu untuk menjegal Mutiara. Sandra bahkan menyalahkan Kayla karena dianggap tidak becus menjaga posisi dan kini Mutiara malah bisa melangkah lebih jauh.